15, Modern Authentication dan Security. Yang pertama ada AND versus OUT, OUT-N dan OUT-Z. Siapa kamu dan apa kuasamu? Dalam percakapan sehari-hari, istilah autentikasi dan otorisasi seringkali digunakan secara bergantian seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Namun, dalam arsitektur keamanan sistem, keduanya adalah dua proses yang berbeda, terpisah namun saling bergantung erat. Authentication Auth-N adalah proses verifikasi identitas. Ia menjawab pertanyaan, siapa Anda? Ini mirip dengan saat kamu menunjukkan KTP atau paspor di meja imigrasi bandara untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar orang yang tertulis di dokumen tersebut. Dalam dunia digital, Auth-N terjadi saat kamu memasukkan username dan password, memindai sidik jari, atau menggunakan one-time password atau UTP. Tanpa Auth-N yang sukses, sistem tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan siapa ia berinteraksi dan pintu gerbang aplikasi akan tetap tertutup rapat. Setelah identitasmu terverifikasi, proses selanjutnya adalah authorization atau OUTZ. OUTZ menjawab pertanyaan apa yang boleh Anda lakukan. Kembali ke analogi gedung kantor, Auth-N adalah proses satpam memeriksa wajahmu dan memberikan kartu akses karyawan. OUTZ adalah aturan yang menentukan kartu akses tersebut bisa membuka pintu mana saja. Apakah kartu itu bisa membuka pintu ruang CEO atau hanya bisa membuka pintu kantin dan toilet? Dalam aplikasi web, OUTZ menentukan apakah user Budi yang sudah login boleh menghapus data transaksi atau hanya boleh melihatnya saja. Bisa jadi kamu berhasil login, Auth-N sukses, tapi kamu tolak saat mencoba masuk halaman admin karena role kamu hanyalah staf biasa. Salah satu model otorisasi yang paling populer dan skalabel di industri adalah RBAC, Role Based Access Control. Dalam RBAC, akses tidak diberikan secara langsung kepada setiap individu atau user, melainkan ditempelkan pada role atau peran tertentu. Misalnya, kita membuat peran editor yang punya hak tertulis artikel dan peran viewer yang hanya punya hak baca, user Budi, kemudian dimasukkan ke dalam peran editor. Jika suatu hari Budi dipromosikan atau dipindah divisi, kita cukup mengubah perannya tanpa perlu mengedit satu persatu izin database. Pendekatan ini sangat efisien dibandingkan dengan ACL atau Access Control List tradisional di mana kita harus mendefinisikan izin spesifik untuk setiap user yang akan menjadi mimpi buruk manajemen saat jumlah user mencapai ribuan. Namun, aplikasi modern yang kompleks seringkali membutuhkan sesuatu yang lebih granular daripada sekadar peran yang melahirkan ABAC atau Attribute Based Access Control. ABAC memberikan izin berdasarkan atribut atau konteks tertentu. Bukan hanya peran statis, contoh kasusnya adalah aturan seorang manajer role boleh menyetujui cuti, tapi hanya untuk bawahan dan di departemennya sendiri, dan hanya pada jam kerja. Logika ini jauh lebih dinamis dan fleksibel mengimplementasikan ABAC membutuhkan mesin kebijakan atau policy engine yang lebih canggih di kode back-end, karena setiap request harus dievaluasi berdasarkan banyak variabel kondisi. Meskipun rumit, ABAC adalah standar emas untuk aplikasi enterprise yang membutuhkan kepatuhan regulasi yang ketat. Kesalahan arsitektural yang paling fatal adalah mencampur adukan logika Auth-N dan Auth-Z atau menganggap bahwa Auth-N sudah cukup. Banyak developer pemula berpikir selama ini sudah login, dia boleh melakukan apa saja. Ini disebut broken access control, yang secara konsisten menduduki peringkat atas dalam daftar kerentanan OWASP. Mereka sering mengeksploitasi ini dengan cara login sebagai user biasa, lalu secara manual mengubah URL di browser dari user ke dashboard menjadi admin setting. Jika sistem hanya mengecek apakah sudah login tanpa ngecek apakah dia admin, maka Pretes bisa mengambil alih sistem. Oleh karena itu, prinsip Defense in Depth mengajarkan kita untuk selalu memverifikasi hak akses di setiap endpoint API. Tidak peduli seberapa terpercaya kelihatannya user tersebut. Yang kedua, ada password storage. Jangan simpan kunci di bawah karpet. Menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk teks asli, plain text di database adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang software engineer. Jika kamu menyimpan password rahasia 123 apa adanya di kolom tabel, maka siapapun yang memiliki akses ke database tersebut, baik itu admin database, developer yang sedang debugging, atau peretas yang berhasil mencuri data-data, bisa langsung login ke akunmu tanpa pengguna hambatan. Karena banyak pengguna memiliki kebiasaan buruk menggunakan password yang sama untuk berbagai layanan email, bank, sosmed. Kebocoran password di aplikasimu bisa menghancurkan hidup digital pengguna di tempat lain. Oleh karena itu, aturan emas nomor satu adalah jangan pernah menyimpan password asli, simpanlah jejaknya.
Mekanisme untuk menyimpan jejak. Ini disebut hashing, yang sering disalahartikan dengan enkripsi. Enkripsi adalah proses dua arah. Kamu mengunci data dengan kunci, dan kamu bisa membukanya kembali deskrip menjadi bentuk asli ketika kamu punya kuncinya. Hashing sebaliknya adalah proses satu arah. Bayangkan password sebagai buah-buahan segar dan fungsi hashing sebagai blender. Kamu bisa mengubah buah menjadi jus, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengubah jus kembali menjadi buah utuh. Tidak peduli seberapa canggih teknologimu saat pengguna login, sistem tidak membandingkan password asli, melainkan memblender password inputan pengguna dan membandingkan hasil jusnya dengan jus yang tersimpan di database. Jika warnanya sama, berarti buahnya atau passwordnya pasti sama. Namun, tidak semua mesin blender diciptakan sama. Algoritma hash tua seperti MD5 atau SHA-1 sudah dianggap rusak dan tidak aman untuk password. Masalah utamanya adalah mereka terlalu cepat. Komputer modern anggap GPU canggih bisa menghitung miliaran HMD5 dalam satu detik. Ini memungkinkan peretas menggunakan serangan brute force atau rainbow table untuk menebak password yang sangat cepat. Jika database bocor, HMD5 bisa dipecahkan dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kita membutuhkan algoritma hash yang sengaja didesain untuk menjadi lambat dan memakan memori, membuat proses penebakan menjadi sangat mahal dan tidak layak secara ekonomi bagi peretas. Standar industri saat ini untuk hashing password adalah Byscript, Script, atau pemenang kompetisi terbaru atau Argon 2. Algoritma-algoritma ini memiliki parameter work factor atau cost yang bisa disetel. Kita bisa mengatur agar server membutuhkan waktu katakanlah 0,5 detik untuk menghitung satu hash bagi pengguna yang login sekali sehari. 0,5 detik tidak terasa, tapi bagi peretas yang ingin menebak 1 juta password, 0,5 detik per tebakan berarti butuh waktu bertahun-tahun. Fitur perlambatan adaptif inilah yang membuat Byscript dan kawan-kawannya tahan terhadap perkembangan kecepatan hardware di masa depan. Jika komputer jadi lebih cepat, kita tinggal naikkan work faktornya. Selain algoritma yang lambat, kita wajib menggunakan salt. Salt adalah string acak unik yang ditambahkan ke setiap password sebelum di-hash. Tanpa salt, dua user yang punya password sama akan memiliki hash yang sama persis di database ini. Memudahkan peretas untuk melihat pola dengan sel user A akan dilihat sebagai hash dalam kurung rahasia 12 tanpa acak A. Dan user B sebagai hash rahasia, menghasilkan output yang benar-benar berbeda. Saat mencegah serangan rainbow table massal karena peretas harus memecah hash satu persatu untuk setiap user secara unik. Tidak bisa borongan. Soal ini disimpan secara plain text di samping hash password di database karena ia bukan rahasia melainkan sekedar pengacau pola. Yang ketiga, sistem PS token, perang status. Dalam merancang sistem autentikasi, kebutuhan arsitektur terbesar adalah memilih antara stateful season atau stateless token, pendekatan tradisional atau station based out. Bekerja seperti sistem penitipan barang di klub malam, saat kamu login, server membuat catatannya di memori atau database, lalu memberikan sebuah tiket nomor antrian berupa cookies. Setiap kali kamu mengirim request browser, otomatis menyertakan tiket cookie tersebut. Server kemudian mengecek buku catatannya, tiket 123 ini milik siapa. Keuntungan utama peningkatan ini adalah kontrol penuh. Jika Budi kehilangan HP-nya, admin bisa menghapus sesi 123 di data di server, dan ketika itu juga akses Budi terputus. Namun, pendekatan session memiliki masalah skalabilitas di era cloud modern, karena data sesi disimpan di server. Jika kamu memiliki 1 juta pengguna aktif, kamu butuh memori RAM yang sangat besar atau database Redis yang mahalnya hanya untuk menyimpan sesi. Selain itu, jika kamu memiliki banyak server, kamu harus memastikan server A, B, dan C bisa mengakses data sesi yang sama. Session atau distribusi cache. Inilah yang memicu popularitas stateless token dengan standar JWT, JSON Web Token. JWT bekerja seperti gelang VIP konser yang terbuat dari kertas anti-air. Di gelang tersebut sudah tertulis nama, level akses, dan tanggal kadaluarsa, lalu dicap atau ditandatangani secara digital oleh panitia. Ketika menggunakan JWT, server tidak perlu menyimpan apapun di memori. Saat user login, server membuat JWT yang berisi data user, menandatangannya dengan private key dan memberikannya ke klien. Saat klien mengirim request ke JWT, server cukup memverifikasi tanda tangan digitalnya menggunakan matematika kriptografi. Jika tanda tangannya valid, server percaya isinya. Ini membuat JWT sangat scalable.
Server tidak butuh database sesi dan request bisa dilayani oleh server manapun tanpa sinkronisasi. Namun kelemahannya adalah revocation atau pencabutan. Karena server tidak menyimpan daftar token, server tidak bisa mematikan sebuah JWT yang masih berlaku jika JWT dicuri peretas. Peretas bisa menggunakannya sampai token itu kadaluarsa sendiri, kecuali kita menerapkan daftar hitam atau blacklist yang rumit. Isu krusial lainnya adalah di mana kita menyimpan JWT di sisi klien. Banyak tutorial mengajarkan menyimpan JWT di local storage browser. Ini sangat mudah dalam melakukannya, tapi sangat berbahaya. Local storage dapat diakses oleh kode JavaScript apapun yang berjalan di halaman web. Jika aplikasi memiliki celah XSS, cross-site scripting, misalnya dari library iklan pihak ketiga yang terinfeksi peretas bisa menyalin tokenmu dan mengambil alih akun. Tempat penyimpanan yang direkomendasikan pakar keamanan adalah HTTP only cookie. Cookie jenis ini tidak bisa dibaca oleh JavaScript. Dokumen.cookie akan kosong, tapi otomatis dikirim oleh browser ke server. Ini mengintimidasi resiko pencurian token lewat access secara signifikan. Yang keempat, ada integrasi. Yang keem, yang kelima, ada common vulnerabilities atau musuh dalam selimut. Membangun benteng pertahanan tidak akan efektif jika kita tidak tahu bagaimana musuh menyerang OWASP atau Open Web Application Security Project. Secara berkala, meliris dokumen OWASP top 10 daftar 10 resiko keamanan aplikasi cyber web paling kritis. Memahami daftar ini adalah literasi dasar bagi setiap web developer. Ancaman klasik yang masih merajalela adalah SQL injection. Ini terjadi ketika aplikasi menerima input user dan langsung menggabungkannya ke dalam query database tanpa sanitasi. Contohnya jika kode backendmu adalah select bintang from user where nama plus input dan plus peratas bisa memasukkan input or one sama dengan 1. Hasil query menjadi select bintang from user where name sama dengan or 1 sama dengan 1 yang selalu bernilai true sehingga database memuntahkan seluruh data user. Solusi sederhananya namun mutlak selalu gunakan prepared statement atau URM yang memisahkan data dari perintah query. Ancaman kedua yang sangat umum di sisi front end adalah XSS, cross-site scripting. Serangan ini terjadi ketika aplikasi menampilkan input user apa adanya ke browser orang lain. Jika saya memposting komentar berisi script kirim cookie hacker dan blogmu menampilkan mentah-mentah, maka setiap orang membaca komentar saya akan menjalankan script tersebut di browser mereka. Script ini mencuri cookie sesi, mengalahkan halaman, atau melakukan aksi atas nama korban. Pencegahannya adalah dengan konteks war encoding yang biasa sudah dilakukan otomatis oleh framework modern seperti React atau Vue. Namun, penggunaan fitur berbahaya seperti dangerous SLS set inner HTML ini React atau HTML di Vue membuka kembali celah ini jika tidak hati-hati. Ancaman ketiga yang sering membingungkan adalah CSRF atau Cross-Site Request Forgery. Berbeda dengan XSS yang mencuri data, CSRF meminjam tangan untuk melakukan aksi tanpa persetujuan. Bayangkan kamu sedang login di web bank, lalu tab sebelah kamu membuka situs forum memancing. Di forum tersebut ada gambar tersembunyi. Browser yang polos akan mencoba membuat gambar tersebut dengan mengirim request ke bank. Karena kamu sedang login, browser menyertakan cookie sesi bankmu serta secara otomatis server bank menerima request valid dan mentransfer uangmu. Solusi itu adalah menggunakan anti-CSRF token untuk memanfaatkan atribut cookie modern type yang melarang browser mengirim cookie dari domain pihak ketiga. Selain serangan teknis, ada kategori broken authentication. Ini mencakup kelemahan logika seperti membiarkan user mencoba password ribuan kali atau no rate limiting. Pesan error yang terlalu deskriptif, user tidak ditemukan, password salah, atau fitur rupa password yang lemah. Keamanan bukan hanya soal kode, tapi juga soal alur logika. Memberitahu peretas bahwa username valid membantu mereka bersempit target serangan. Pesan error keamanan harus generik, dan mekanisme pemulihan akun harus seaman proses login itu sendiri. Terakhir, ancaman modern yang sering diabaikan adalah supply chain attacks. Melalui dependensi, aplikasi web modern dibangun di atas ribuan paket NPM. Jika satu paket kecil yang kamu gunakan, misalnya performa tunggal, diasumsi kode jahat oleh pembuatnya, aplikasimu juga ikut terinfeksi kasus seperti event stream
Atau serangan pada pustaka populer membuktikan bahwa kita tidak bisa percaya buta pada kode pihak ketiga. Solusinya adalah rutin melakukan audit keamanan, mengunci versi dependensi, dan meminimalisir penggunaan library yang tidak perlu. Kesimpulannya, keamanan web adalah perlombaan senjata yang tidak pernah berakhir. Peretas selalu mencari cara baru, dan kita harus terus menutup celah. Prinsip utamanya adalah never trust user input. Jangan pernah percaya input pengguna. Perlakukan semua data yang datang dari luar atau query reference body header file upload sebagai benda radioaktif yang harus divalidasi, disanitasi, dan diperiksa sebelum diproses. Keamanan bukanlah fitur yang bisa ditambahkan nanti. Ia adalah pola pikir yang harus mendarah daging dalam setiap baris kode yang kamu tulis. Jadi kesimpulannya yaitu bab ini telah menegaskan bahwa keamanan bukanlah fitur tambahan yang bisa ditambahkan di akhir proyek, melainkan pola pikir fundamental yang harus mendarah daging di setiap baris kode. Berikut adalah pilar-pilar pertahanan yang harus kamu bangun. Yang pertama adalah identitas bukan otoritas. Kita membedakan dengan tegas antara out N, siapa kamu, dan out Z, apa hakmu. Keberhasilan login tidak boleh otomatis memberikan akses ke seluruh sistem. Arsitektur yang aman selalu memverifikasi hak akses authorization di setiap titik rawan, bukan hanya di depan gerbang saja. Yang kedua, jangan simpan rahasia mentah. Kita belajar bahwa menyimpan password dalam plain text adalah kejahatan digital. Standar industri mewajibkan penggunaan algoritma hashing lambat yang dilengkapi dengan salt unik untuk setiap pengguna, membuat upaya peretasan massal menjadi tidak lain secara ekonomi. Yang ketiga, ada perang status atau session vs JWT. Kita memahami trade-off antara kontrol penuh session dan skalabilitas JWT. JWT menawarkan kemudahan dalam arsitektur terdistribusi, namun menuntut disiplin tinggi dan penyimpanan token gunakan HTTP only cookie, bukan local storage, dan strategi pencabutan revocation yang matang. Yang keempat, jangan ciptakan roda sendiri. Protokol seperti OAuth 2.0 dan OIDC ada karena alasan yang kuat. Menggunakan penyedia identitas terpercaya seperti Google atau GitHub jauh lebih aman daripada mencoba membangun sistem login kompleksnya sendiri yang rentan celah dilegasikan resiko keamanan pada ahlinya. Yang kelima, ada paronia yang sehat. Terakhir, kita menyadari bahwa internet adalah satu tempat yang berbahaya. Ancaman seperti SQL injection, XSS, dan CCRF selalu mengintai input yang tidak validasi. Prinsip never trust user input harus menjadi mantra yang diulang setiap kali kamu menangani data dari luar. Dengan aplikasi yang kini aman dan terlindungi, kita bisa siap tantangan terakhir. Bagaimana memastikan semua fitur canggih ini berjalan cepat dan lancar di perangkat pengguna. Di bab 13, kita akan membahas seni optimasi performa rendering.